Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah partai adu gengsi mempertemukan kedua mantan juara dunia, Garry Kasparov versus Anatoly Karpov. Kita tahu bahwa kedua pemain waktu masa puncak kejayaannya selalu bersaing dan menjadi rival abadi. Pertemuan ini terjadi pada tahun 2009 di mana kedua pemain telah pensiun sebagai pecatur. Dan boleh jadi tahun 2009 ini merupakan tahun-tahun terakhir mereka bertemu di papan catur. Oke, kita lihat pertandingannya. Kasparov yang memegang putih memulai permainan dengan pion D4. Karpov membalas D5. Kasparov memainkan C4 yang menandai gambit menteri. Tampaknya putih mengorbankan pion C. Namun hal ini dianggap sebagai istilah yang keliru karena hitam tidak dapat mempertahankan pion tanpa menimbulkan kerugian, sehingga sebagian besar partai dilanjutkan dengan hitam menolak pertukaran. Dan dalam hal ini Karpov melanjutkan E6 untuk mengamankan pionnya. Putih mengembangkan kuda ke C3 menambah tekanan ke tengah, dan setelah hitam mengembangkan gajah ke E7, putih memulai pertukaran pion makan pion, menukar pion sayap dengan pion tengah. Hitam merebut kembali sebelum putih mengembangkan gajah ke F4, di mana gajah ini mendahului sebelum putih memainkan dorongan pion E3, sehingga ia terlebih dahulu mengembangkan gajah sebelum membangun rantai pion. Karpov memainkan C6 memperkuat pion pusatnya. Kasparov mengembangkan menteri ke C2 dan hitam memindahkan gajah ke D6, mencoba menyingkirkan gajah putih yang aktif. Kasparov menerima tantangan pertukaran gajah dan Karpov merebutnya kembali dengan menteri sambil mengembangkan menteri tersebut ke peta E6. Setelah E3, kuda hitam berkembang ke E7 bersiap rokade. Gajah D3 membuat formasi baterai menyerang pion H7 yang mempersulit hitam melakukan rokade. Kuda D7, kuda ke E2, hitam H6 menghilangkan pion dari ancaman gajah. Dan setelah ini kedua pemain sama-sama melakukan rokade. Kasparov melanjutkan A3 dengan tujuan untuk memajukan pion sayap menteri untuk menciptakan kelemahan dalam struktur pion hitam. Hitam bereaksi menghentikan rencana tersebut dengan pion A5. Kasparov mengalihkan pandangannya ke tengah dengan benteng bergerak ke D1. B6, hitam membuka diagonal pengembangan gajahnya dan putih tidak membuang waktu dengan dorongan pion E4 yang menyerang di tengah papan. Hitam seharusnya tidak membiarkan putih mendapatkan ruang lebih banyak di tengah, sehingga ia menangkap pion dengan pion dan putih menangkap balik dengan kuda. Kali ini memukul mundur menteri hitam. Putih menempatkan kuda lain ke petak C3, menempatkan kuda ini ke petak yang lebih aktif. Karpov mengembangkan gajah ke A6, mencoba untuk menukar dengan gajah lawan. Putih menerima pertukaran, benteng memakan, dan ini malah menimbulkan masalah bagi hitam karena menempatkan benteng ini di petak yang riskan, di mana putih dapat memanfaatkan diagonal ini untuk menyerang benteng sambil memanfaatkan tempo. Di lain pihak, pertukaran ini malah menguntungkan putih karena ini malah membersihkan file D, di mana benteng akan semakin leluasa terhadap file ini. Oke, putih meneruskan dengan D5. Langkah yang brilian mengubah pion terisolasi menjadi pion aktif. Hitam menangkapnya dengan kuda dan ini mengarah pada pertukaran kuda. Sebelum benteng merebut kembali, kali ini benteng menyerang kuda. Karpov menjatuhkan bentengnya ke A7 dengan maksud mengawal kuda, dan Kasparov menggeser menterinya ke D2 mengadakan serangan pada kuda. Hitam melompatkan kuda ke C5, tempat yang tampaknya lebih kokoh menawarkan pertukaran kuda, tapi ini ternyata mempercepat kekalahan hitam. Dapatkah sobat semua menemukan apa kelanjutan putih yang terkuat? Apa langkah selanjutnya untuk putih memenangkan permainan? Apa ide kemenangan putih yang luar biasa? Oke, kita lihat. Hampir semua perwira hitam terkumpul di sayap menteri, sedangkan sisi sayap raja cukup longgar, jauh dari jangkauan perwira hitam. Untuk itu dibutuhkan suatu gerakan putih yang merobek sisi raja, menelanjangi raja hitam. Ya, Kasparov memainkan langkah brilian kuda F6, pengorbanan yang menakjubkan. Sekarang jika hitam tidak mengambil kuda ini, maka putih akan memainkan langkah kuat selanjutnya benteng H5,
mengancam pengorbanan di pion H6 yang mengakibatkan skakmat. Bahkan jika hitam menangkap kuda sekalipun, tetap menteri makan pion H6, raja G8 dan menteri skakmat. Jadi hitam tidak punya pilihan lain selain menangkap kuda ini dengan pion. Kasparov kemudian merebut pion yang tidak dipertahankan memakai menteri. Sekarang datang ancaman mengerikan benteng putih ke H5. Jadi untuk memperlama permainan, hitam memainkan F5. Sekarang jika benteng makan pion, maka pion hitam ke F6 sehingga memberi peluang benteng hitam masuk dalam pertahanan hitam. Kasparov buru-buru memainkan menteri G5 skak, mendorong raja ke H8. Menteri kembali skak sambil mencegah pion F7 untuk tidak bisa maju. Raja hitam kembali ke G8 sebelum putih mengambil pion dengan bentengnya, mengancam skakmat dengan benteng G5. Dilanjut menteri G7. Satu-satunya pertahanan hitam adalah kuda E4, di mana kuda ini mencegah putih dari benteng ke petak G5. Sementara kuda ini sambil menyerang menteri. Kasparov melanjutkan dengan satu-satunya langkah menteri ke H4, menyerang kuda dan bersiap membuat formasi baterai dengan benteng ke H5, membuat serangan brutal di sepanjang file H. Karpov mempertahankan kuda ini dengan benteng. Kasparov menggeser benteng ke H5 dengan ancaman skakmat benteng H8. Dilanjut menteri H6. Di sini hitam memainkan F5, tetapi setelah ini hitam menyadari bahwa putih masih ada varian yang memenangkan permainan. Di posisi ini Karpov menyerah. Bila permainan dilanjutkan, ada banyak cara bagi putih untuk menang, tapi yang paling sederhana dimulai dengan benteng H8 skak, mendorong raja ke F7, kemudian menteri H7 skak, memaksa raja menjauh dari pertahanan benteng. Akhirnya putih akan dapat mengambil benteng. Setelah menteri mengambil benteng, menteri putih ganti mengambil benteng. Putih akan memenangkan perwira dan menang 2 pion. Kita tahu bahwa kekuatan dan konsentrasi Karpov terletak pada pergerakan posisi yang tenang dan sangat dalam. Kebanyakan Grandmaster di tahun 70-an, 80-an, dan 90-an, bahkan pada awal dekade ini, tidak dapat menandingi kedalaman posisi Karpov. Itulah sebabnya mengapa dibutuhkan Grandmaster dinamis dan kreatif seperti Kasparov untuk pertama-tama mencocokkan pemahaman strategis Karpov dan kemudian menggunakan kreativitas yang luar biasa dengan kombinasi yang indah. Tanpa aspek taktis ini, Karpov akan sulit ditembus. Jawaban asal otak video kemarin, gajah B7 skak, benteng makan, menteri ke C8 skak, benteng menutup, kuda ke B6 skak, pion makan, dan menteri ke A6 skakmat. Oke, kita masuk ke segmen asal otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asal otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.